Berikut adalah daftar klub asal Jawa Barat yang berkompetisi di Super League dan Championship musim 202 Juni tahun 2027 beserta sejarah singkatnya. Super League kasta tertinggi. Pertama, Persib Bandung. Berdiri 14 Maret tahun 1933. Julukan Maung Bandung. Pangeran Biru. Sejarah singkat. Persib lahir dari peleburan dua klub bentukan kaum nasionalis pribumi di Bandung, yaitu Bandung Inlandse, Voetbal Bond BIVB, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung PSIB. Persib merupakan salah satu kekuatan utama dan tersukses sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, baik di era Perserikatan maupun era Liga Indonesia, didukung oleh jutaan supporter fanatiknya Bobotoh atau Viking. Persib baru saja menorehkan sejarah emas yang luar biasa dengan meraih gelar juara Liga 3 musim berturut-turut seripit setelah menjuarai musim 202 Mei tahun 2026. Kedua, Garuda Yaksa FC berdiri 2023 melalui pengembangan akademi dan akuisisi lisensi. Julukan Laskar Garuda Muda. Sejarah singkat, klub ini awalnya berakar dari Akademi Sepak Bola Modern, Garuda Yaksa Football Academy, yang didirikan oleh tokoh nasional Prabowo Subianto di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk mempercepat langkah ke kompetisi profesional. Klub ini mengakuisisi lisensi klub Liga 2 hanya butuh waktu singkat. Garuda Yaksa FC berhasil mengunci tiket promosi ke kasta tertinggi setelah keluar sebagai juara grup A kompetisi Championship pada Mei 2026. Klub ini mengusung visi sepak bola berbasis infrastruktur modern dan pembinaan usia muda. Championship kasta kedua. Ketiga, FC Bekasi City. Berdiri 2022 melalui rangkaian akuisisi lisensi. Julukan Kuda Hitam. Sejarah singkat. Akar sejarah klub ini cukup unik karena mengalami perpindahan identitas yang dinamis. Klub ini awalnya adalah Putra Sinargiri PSG. Gresik berdiri 2014 di Jawa Timur, kemudian diakuisisi menjadi PSG Pati, lalu dibeli oleh YouTuber Atta Halilintar dan pengusaha Putra Siregar menjadi AHH Peps Pati FC pada tahun 2022. Klub resmi dipindahkan markasnya ke Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, dan bersalin nama menjadi FC Bekasi City. Klub ini dikelola secara modern dan menjadi representasi kekuatan baru di wilayah Bekasi. Keempat, Persikat Depok berdiri ke 1990. Julukan Serigala Margonda. Pendekar Ciliwung. Sejarah singkat. Persikat Persatuan Sepak Bola Indonesia Kota Depok didirikan seiring dengan perkembangan administratif Kota Depok di era pertengahan 2000. Persikat sempat menjadi tim yang disegani di kompetisi Divisi 1 dan Divisi Utama saat itu, kasta kedua, dengan mengandalkan talenta lokal serta Stadion Merpati sebagai kebanggaan warga Depok. Super Depok sempat mengalami masalah finansial dan lisensinya sempat berpindah-pindah tangan termasuk sempat berubah menjadi Bogor FC. Identitas Persikat berhasil diselamatkan dan dibangun kembali oleh para tokoh sepak bola lokal. Depok dari kasta bawah hingga kembali bersaing di Championship. Kelima, Dejen FC berdiri ke 2022. Julukan The Thunder. Sejarah singkat, berbeda dengan Persikat yang membawa nama pemerintah daerah. Dejen FC merupakan klub sepak bola swasta murni yang berbasis di Depok, Jawa Barat, memulai perjalanannya dari kompetisi kasta terendah, Liga 3, Liga Nusantara. Klub yang dimiliki oleh pengusaha lokal ini dikelola dengan sangat rapi dan kompetitif melalui perjuangan berjenjang yang impresif. Dejen FC akhirnya berhasil mengamankan tiket promosi ke Championship musim 202 Juni tahun 2027, menciptakan fenomena tersendiri di mana kota Depok kini memiliki dua wakil di kasta kedua. Keenam, PSGC Ciamis berdiri ke 1990. Julukan Laskar Galuh, Maung Galuh. Sejarah singkat, PSGC Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis merupakan representasi sepak bola dari wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Puncak prestasi klub ini terjadi pada medio 2014, di mana mereka berhasil menembus babak semifinal, divisi utama, dan hampir promosi ke kasta tertinggi, mengandalkan Stadion Galuh
yang memiliki rumput berkualitas tinggi serta dukungan militan dari Balat Galuh. PSGC dikenal sebagai tim dengan kolektivitas permainan yang solid. Sempat turun ke kasta ketiga, mereka sukses meraih tiket promosi kembali ke Championship untuk musim 202 Juni tahun 2027 melalui jalur Liga Nusantara, ringkasan peta sepak bola Jawa Barat. Secara total, terdapat 6 klub asal Jawa Barat yang berlaga di 2 kasta teratas Liga Profesional Indonesia. Untuk musim 202 Juni tahun 2027, dominasi tim asal tanah Pasundan ini terbagi merata antara tim legendaris dengan sejarah panjang kepengurusan daerah Persib, Persikat PSGC, serta tim modern yang dikelola penuh oleh swasta atau Korporasi Garuda Yaksa, Bekasi City, Dijen FC. Berikut adalah klub-klub bersejarah asal Jawa Barat lainnya yang memiliki rekam jejak emas dan cerita mendalam di kasta sepak bola nasional. Pertama, Persikap Kabupaten Bandung. Berdiri 27 Juli tahun 1963. Julukan Laskar Dalam Bandung. Sejarah singkat, Persikap adalah saudara kandung Persib yang lahir setelah adanya pemekaran wilayah administratif antara kota dan Kabupaten Bandung. Masa kejayaan klub ini terjadi pada era 1990-an hingga awal 2000-an, bermarkas di Stadion Sijalak Harupat sebelum beralih fungsi. Persikap pernah melahirkan penyerang lokal legendaris Indonesia seperti Zainal Arif. Derby antara Persib versus Persikap di masa lalu selalu menjadi laga yang sangat emosional bagi masyarakat Bandung Raya. Kedua, Persikabo Bogor, kini Persikabo 1973. Berdiri 23 Desember tahun 1973. Julukan Laskar Pajajaran. Sejarah singkat, didirikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Persikabo adalah simbol sepak bola. Wilayah Bogor Raya, mereka memiliki basis supporter yang sangat militan, yaitu Kabumania dan UPCS. Dalam sejarah modernnya, klub ini sempat melakukan merger dengan PS Tira, klub milik TNI, untuk tetap eksis di kasta tertinggi dengan nama Persikabo 1973. Sebelum akhirnya mengalami dinamika kompetisi dan turun kasta, akar sejarah mereka tetap melekat kuat pada identitas Bogor Barat dan Stadion Pakansari. Ketiga, Persika Karawang. Berdiri 1951. Julukan Laskar Jawara. Sejarah singkat, Persika merupakan salah satu klub tertua di Jawa Barat yang merepresentasikan masyarakat industri Karawang. Persika memiliki sejarah panjang di kompetisi Divisi 1 dan Divisi Utama Kasta Kedua. Klub ini sempat menjadi sorotan nasional ketika bertransformasi menjadi klub modern di bawah manajemen profesional dan sempat dilatih oleh mantan pemain timnas, Ricky Nelson. Mereka didukung oleh kelompok supporter setianya, Fanatik Karawang. Keempat, Persipur Purwakarta. Berdiri 1952. Julukan Badak Situ Bulet. Sejarah singkat, Persipur adalah klub bersejarah dari wilayah Purwakarta yang eksis sejak era perserikatan. Meskipun prestasinya lebih banyak berputar di kasta kedua dan ketiga Liga Indonesia, Persipur sangat dihormati karena komitmennya dalam membina talenta-talenta lokal asli Jawa Barat. Stadion Purnawarman menjadi saksi bisu perjuangan tim ini selama puluhan tahun di kancah sepak bola nasional. Kelima, Bandung Raya, mantan juara Galatama. Berdiri 1987, bubar pada 1997. Sempat hidup kembali sebagai Pelita Bandung Raya. Julukan Maung Totol. Sejarah singkat, ini adalah salah satu klub semi-profesional Galatama paling legendaris di Indonesia. Puncak sejarah mereka terjadi pada musim 199 Mei tahun 1996, di mana Mas Trans Bandung Raya secara mengejutkan keluar sebagai juara Liga Indonesia kedua setelah mengalahkan PSM Makassar di final, diperkuat oleh bintang-bintang legendaris seperti Perisandria dan Legiun, Asing Dejan, Glusvik. Klub ini menjadi satu-satunya tim yang mampu meruntuhkan dominasi Persib Bandung di tanah Pasundan pada era tersebut. Keenam, PSKC Cimahi. Berdiri 2001. Julukan Laskar Sangkuriang. Sejarah singkat, meski terhitung lebih muda dibanding klub perserikatan lainnya, PSKC Cimahi mengukir sejarah hebat di era modern di bawah asuhan legenda Persib, Roby Darwis. PSKC mencatatkan prestasi fenomenal dengan menjadi runner-up Liga 3 Nasional berturut-turut hingga akhirnya berhasil menembus barisan kompetisi Liga 2 Championship beberapa musim lalu. Klub ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat kota militer Cimahi. Klub-klub di atas membuktikan bahwa gairah sepak bola di Jawa Barat tidak hanya berpusat di kota Bandung saja. Setiap sudut tanah, Pasundan memiliki pahlawan lapangan hijaunya masing-masing yang selalu dinanti. Kebangkitannya
untuk kembali ke kasta tertinggi.